Shalom, damai di hati. Apa kabar adik-adik di pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah adik-adik, puji Tuhan di pagi hari ini orang semua dengan sukacita iman, dengan kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan. Sehingga di minggu yang ketiga di bulan Februari ini orang semua masih diperkenankan Tuhan untuk bisa memuji nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Maka dari itu, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, kami atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Nazaret Tuminting akan membacakan nama-nama adik-adik yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, baiklah, Inci akan membacakan nama adik-adik ataupun Enci atau Engku yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Yang pertama yaitu adik Kenward Audrey Javanes Tambuwun, genap usia yang ke-7 tahun pada tanggal 18 Februari 2021, kolom 5. Kemudian Torang Pepenatua Inci Vineke Likis SPD, genap usia yang ke-45 tahun pada tanggal yang sama juga 18 Februari 2021, kolom 9. Untuk itu kami Komisi Pelayan Anak yang ada, guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Nazaret Tuminting kolom 1 sampai kolom 9 mengucapkan selamat ulang tahun bagi anak-anak yang berhari ulang tahun maupun Enci atau Engku yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Untuk melengkapi sukacita di minggu yang berjalan ini, mari sama-sama orang angkat satu lagu yang berkata selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi adik-adik puji Tuhan. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Nah adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini. Engku undang semuanya berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Terang semua bersama-sama bernyanyi lagu Cuip Cuip Pam Pam. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Cuip nang dibenarkannya.
diberkati Tuhan, bagaimana kita tetap mengungkapkan rasa syukur kita dengan kita menyanyi. Kalau rasa gembira, jangan lupa gerakan baik yang di rumah dengan penuh semangat. Nah, jadi kita tetap tepuk tangan. Kita ungkapkan rasa syukur kita, rasa gembira kita dengan menyanyi. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Sentak kaki. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira sentak kaki. Ya, kita sebut amin. Kalau rasa gembira sebut amin. Amin. Kalau rasa gembira sebut amin. Amin. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira sebut amin. Amin. Nah, sekarang adik kita akan buat ketiga gerakan yang sudah kita buat tadi. Ya, masih tetap dengan semangat ya, kita menyanyi. Kalau rasa gembira kita buat semua. Kalau rasa gembira buat semua. Amin. Kalau rasa gembira buat semua. Amin. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira buat semua. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih diberkati Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama pujian Aku Sebagai Anak Tuhan. Masih ingat ada gerakan? Ya, ayo kita menyatap dengan sukacita. Gerakan juga harus penuh dengan semangat. Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pemimpinku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Sekali lagi. Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pemimpinku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baiklah kita akan buka dengan doa ibadah kita di pagi hari ini, dan doa nantinya akan dibawakan oleh Inci Anda. Namun sebelumnya kita menyanyi pujian Selamat Pagi Bapa. Semua ambil sikap berdoa, yang ada yang bermain, kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji
Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Benar ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu bagi kami di pagi hari ini. Lewat pemeliharaan-Mu dalam pertiduran kami semalam, kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, Engkau perkenankan lagi kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang berada di Jemaat Nasaretum Minting, kolom 1 sampai kolom 29, kami boleh lagi beribadah. Walaupun hanya lewat pengeras suara rumah gereja atau live streaming, tapi kami punya kerinduan Tuhan untuk mencari Engkau dalam ibadah di pagi hari ini. Untuk itu ya Bapa, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati ibadah kami di pagi hari ini, agar kiranya ibadah kami di pagi hari ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca firman Tuhan, engkau harap adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap dengan Alkitab kita masing-masing, sudah duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan minta hikmat daripada Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelum berdoa, terang semua bernyanyi lagu Carilah Dulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambah padamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambah padamu. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk berkat penyertaan dalam kehidupan kami, terlebih khusus napas kehidupan, sehingga di pagi hari ini
kami semua anak-anak-Mu bisa beribadah pada saat ini. Dan saat ini ya Bapa, kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca sebentar bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati juga Encik Stevi yang akan membentangkan firman-Mu. Biarlah apa yang dia sampaikan sebentar bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang nampak atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita akan mendengarkan cerita yang terdapat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai 2 Tawarik 11 ayat 4. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat yang keempat. Namun sebelumnya kita akan mengikuti dulu ayat hafalan yang akan disampaikan oleh Encik Vina. Kepada Encik Vina dipersilakan. Nah, jadi kita akan belajar ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 5C. Ayat hafalan 1 Petrus 5 ayat 5C. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Iya, 1 Petrus 5 ayat 5C. Jadi kita ulangi lagi, cuma pendek toh. 1 Petrus 5 ayat 5C. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. 1 Petrus 5 ayat 5C. Sekali lagi adik-adik. 1 Petrus 5 ayat 5C. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. 1 Petrus 5 ayat 5C. Jadi mungkin adik-adik langsung hafal karena cuma pendek. Ya, terakhir Inci bilang 1 Petrus 5 ayat 5C. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Demikianlah ayat hafalan kita untuk minggu yang berjalan ini. Semoga adik-adik yang di rumah boleh menghafal ayat hafalan untuk minggu ini. Terima kasih. Nah, adik-adik bagaimana tuh ayat hafalan tadi? Pendek toh? Nah, terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 5C yang berbunyi, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah, adik-adik yang dikasih diberkati Tuhan, siapa yang masih ingat Raja Israel yang pertama? Nah, tentu orang akan jawab, Raja Israel yang pertama yaitu Raja Saul. Betul sekali. Sesudah Raja Saul, karena dia tidak setia, tidak taat pada perintah Tuhan, maka diganti oleh Raja siapa? Oh, betul sekali, Raja Daud. Nah, waktu itu orang Israel memiliki 12 suku. Sesudah Raja Daud, dia meninggal, maka kalau dalam keturunan raja akan diganti oleh DP anak. Maka yang menggantikan Raja Daud sebagai raja di Israel yaitu Salomo. Nah, kalau bilang Salomo, siapa yang nggak kenal ini Raja Salomo? Dia ada raja yang sangat berhikmat. Waktu diminta oleh Tuhan, Salomo, engkau mau minta apa? Salomo nggak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat. Nah, adik-adik, Salomo ini terkenal tuh, ada yang dapat cerita bagaimana menyelesaikan 2 orang ibu atau mama yang bakal lahir 1 anak. Nah, orang ingat sekali cerita itu. Dengan bijaksana Salomo minta hikmat dari Tuhan, anak itu mau dipotong 2. Akhirnya dapat tahu toh siapa ibu yang sebenarnya. Tapi Salomo juga adik-adik terkenal. Karena apa? Kalau orang lihat di Alkitab, cuma Raja Salomo yang punya 1000 istri. Bukan main, banyak sekali. 700 dia istri, kemudian ada 300 gundik, jadi semua ada 1000. Tapi 1000 itu bukan karena Salomo suka semua. Tapi ada yang dibawa oleh bangsa-bangsa lain karena dorang suka Salomo ini menjadi dorang menantu begitu. Nah, adik-adik, padahal Tuhan so ingatkan pada orang Israel, kalau dorang mau cari istri atau suami, jangan ambil orang-orang di luar orang Israel. Karena apa? Nanti dorang akan mengikuti kepercayaan dari dompet istri atau suami.
Nah itu adik-adik, Alkitab mencatat Salomo di usia yang sudah lanjut, di usia yang sudah tua, Alkitab katakan hati Salomo condong kepada ilah-ilah yang lain. Di usia yang so tua Salomo mulai tak iko akan DP istri-istri punya kepercayaan. Dan itu adik-adik membuat Tuhan menjadi marah. Karena dalam hidup ini Tuhan hanya minta orang sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih diberkati Tuhan, ketika Tuhan marah terhadap Salomo karena dia mulai lagi tidak percaya kepada Tuhan, DP hati sumendua. Kalau orang lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 11, Enci Epi mau baca ini supaya orang lihat. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11 dan 12 bilang begini. Lalu ini karena Salomo semula iko-iko ini, dia semula percaya kepada ilah-ilah yang lain. Maka firman Tuhan datang kepada Salomo bilang begini adik-adik. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 11 dan 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan ini daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu, dan tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Nah adik-adik itu yang Tuhan sampaikan kepada Raja Salomo. Maka adik-adik teruslah Salomo menjadi raja. Ketika adik-adik dia menjadi raja, Salomo ini melihat ada seorang pemuda yang Alkitab catat adik-adik. Pemuda ini dia rajin, dia penuh semangat, dan dia juga hebat, dia pintar. Maka Raja Salomo mengangkat pemuda ini untuk menjadi seorang pengawas. Jadi ketika ada satu pembangunan di Yerusalem, di suku Yehuda, maka Salomo mengangkat pemuda ini untuk menjadi pengawas. Nah pemuda ini adik-adik, dia bernama Yerobeam. Jadi Yerobeam ini diangkat oleh Salomo, jadi Salomo pe bawahan, bantu Pak Salomo untuk menjadi pengawas. Dia membangun ketika itu terjadi di kota Yerusalem di suku Yehuda. Nah, Yerobeam ini adik-adik satu waktu dia bekerja dan sore dia pulang. Ketika dia keluar dari kota Yerusalem, dia bertemu dengan seorang nabi Tuhan yang bernama Ahia. Nah, Ahia ini adik-adik waktu dia bertemu dengan Yerobeam, dia ada kain yang masih baru dan kain itu menutupi. Mulai dari kepala menutupi DP badan. Dan dia berjalan dengan baju yang dia tutup di badannya. Dan Yerobeam ini dia panggil. Maka mereka berdua berjalan adik-adik sampai di satu padang rumput yang hanya ada Nabi Ahia dan Yerobeam. Kemudian apa? Nabi Ahia ini membuka kain yang dia pakai, yang dia tutup pada DP badan itu. Dan dia merobek jadi 12 potong. Jadi 12 potong. Dan dia ambil apa Dedi? 2 dia pegang, yang 10 dia pegang di tangan sebelah, 2 di tangan sebelah. Yang 10 robekan kain ini dia berikan kepada Yerobeam. Dan dikatakan kepada Yerobeam, Epi mau baca ulang ya, di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 31. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ahia? 1 Raja-Raja 11 ayat 31. Begini DP bunyi. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan ini dari tangan Salomo dan akan memberikannya kepadamu 10 suku. Jadi ada di kain kotak yang itu Nabi Ahia ada robek, itu 12 itu melambangkan 12 suku Israel. Dan yang 10 ini diberikan kepada Yerobeam. Karena apa dia di? Salomo tidak lagi setia kepada Tuhan. Tadi Inci Episo bilang toh di ayat 11-12. Karena Salomo tidak setia,
Sudah bilang Pak Salomo, kerajaanmu akan dikoyakan. Sekarang Nabi Ahia bilang Pak Yerobeam bahwa ini 10 yang kain ini melambangkan satu waktu Israel ini akan terpecah dua. Maka Salomo dengar tentang berita ini. Salomo jadi sedih, dia jadi khawatir karena dia sudah tahu Tuhan sudah bilang apa dia sebelumnya. Dan ini Nabi Ahia sudah bilang Pak Yerobeam. Maka Salomo mengambil keputusan dia harus membunuh Yerobeam. Supaya tidak jadi apa yang Tuhan dia bilang pada dia. Toh kalau Yerobeam mati, tidak jadi, tak koyak. Maka Salomo ini dengan segala cara dia bilang kita mesti bunuh. Dia berikhtiar, dia berjanji kita mesti bunuh Pak Yerobeam. Tapi adik-adik, Yerobeam dia pintar. Di Alkitab mencatat, Yerobeam melarikan diri ke Mesir. Dan dia tinggal di Mesir sampai Raja Salomo meninggal. Itu orang boleh lihat di dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 40. Inci Epi mau baca, ingat-ingat Jono, cari di rumah ya. Lalu di ayat 40 dikatakan begini, lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak Raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Nah adik-adik, itu yang bisa kita dengar bersama, yang akan menghentar kita untuk boleh orang mengerti sama-sama. Itu bacaan yang orang baca tadi dalam kitab 2 Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai 11 ayat 4. Orang dengar sama-sama DP video yang nantinya akan diputarkan. Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka bertanya kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu.
Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah. Demikian, "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagaimana? Saudara dengar toh tadi? Itu video yang kalau orang baca di dalam kitab 2 Tawarik pasal 10 ayat sampai 11 ayat 4 sama dicerita. Nah sekarang dari awal yang inci episode antar orang untuk tahu siapa ini Salomo, siapa ini Yerobeam. Nah Salomo adik-adik mempunyai anak yang bernama, kalau orang lihat tadi udah dengar di video atau orang baca di Alkitab, siapa anak Salomo? Siapa? Rehabeam. Ingat baik-baik jangan tertukar ya. Kalau Yerobeam dia seorang pemuda yang cerdas, yang hebat, yang membantu Salomo menjadi pengawas di Yerusalem ketika suku Yehuda membangun. Tapi kalau Rehabeam itu anak dari Salomo. Maka tadi ketika Salomo meninggal, adik-adik, dorang tadi dikatakan berkumpul di satu lembah yang bernama apa? Sikem. Iya toh? Orang dah lihat tadi di dalam kitab. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem. Karena apa adik-adik? Di situ mereka akan menobatkan Raja Rehabeam menjadi raja atas Israel. Tapi ternyata adik-adik dari video atau orang lihat di Alkitab, ketika itu orang Israel ini
Dora datang kepada Rehabeam, maka ini Yerobeam yang tadi ada bersembunyi di Mesir, dia sudah dengar Salomo mati, dia datang. Dorang suruh jemput akan Pak Yerobeam. Karena dorang tahu Yerobeam ini pintar, dia hebat. Maka ini pemimpin 10 suku ini memanggil Yerobeam, datang mereka menghadap Rehabeam. Nah di situ rakyat mengadu toh kepada Raja Rehabeam. Dia bilang, aduh kasihan, orang ngana papa ini bikin berat pat orang. Iya Alkitab tadi tuh, bikin siksa pat orang, terlalu banyak yang dia minta. Toh dia minta-mintanya rakyat rasa tersiksa. Nah jadi Rehabeam sebagai raja yang mungkin masih baru, dia bilang, kita kotek mesti apa? Minta nasihat pak orang tua, orang lain. Maka dia datang kepada tua-tua Israel yang dulu ada bantu-bantu para Raja Salomo. Dia dikasih nasihat para Raja Salomo, dia minta petunjuk. Nah ini tua-tua ini tadi ada bilang apa toh? Rehabeam, supaya tuh rakyat suka pangana, rakyat sayang pangana, ngana mesti bilang begini, ngana mesti bilang hal yang bagus. Toh? Berikan kata-kata yang lembut supaya dorang mau menjadi ngana bawahan. Rakyat yang dengar-dengaran. Adik-adik, Rehabeam ini kote dia enggak puas. Tua-tua kasih nasihat begitu. Tapi tamang-tamang. Dan dia pergi pada tamang-tamang yang sama umur toh, yang masih muda. Dia minta nasihat pada orang, dia bilang, hei bagaimana kok ini rakyat lo ada bilang, begini. Nah terang saya dengarkan tadi. Duh, DP tamang-tamang masih muda ini adik-adik. Dia bilang gini, bilang lo, pangape rakyat. Ini kok apa dia sama dikasih tunjung dan makam puji, dia hebat. Kita apa? Leher lebih besar dari tapak kelingking. Artinya bukan main dia sombong. Coba bayangkan dok leher yang kelingking tuh adik-adik. Dia congkak, dia sombong bilang begitu. Baru dia bilang, kalau dulu kita papa pukul pangoni dengan cambok, sekarang dicambok kita tambah dengan apa adik? Besi. Supaya dorang tambah siksa. Jadi tadi dorang ada bilang bagaimana dorang merasa siksa waktu ini Salomo ada backing, ada minta pada orang, rakyat, dorang merasa tersiksa. Padahal kasih rakyat maksud kok boleh kasih ringan. Tapi ini Rehabeam ini dia dengar nasihat dari DP tamang-tamang masa lebih berat. Maka seperti pembacaan bilang, Salomo bilang toh ngoni balik ulang 2 hari kemudian, lusa berarti 2 hari kemudian. Maka adik-adik 2 hari kemudian ini 10 utusan dari orang Israel dan juga siapa satu? Yerobeam. Jangan lupa Yerobeam ada. Dorang datang. Kok raja? Bagaimana dong ini? Bilang Pak Rehabeam. Ini kok karena dia nama-nama mirip jadi inci epik tekankan. Datang pas Salomo anak yang bernama Rehabeam. Kau bilang kong bagaimana? Adik-adik ternyata ini Rehabeam udah dengar 2 nasihat. Masih ingat tuh nasihat? Jawab di rumah ya. Dari nasihat tua-tua diminta kalau boleh ini Rehabeam bilang kata yang lembut, yang bagus pada rakyat tetap setia pada dia. Tetapi nasihat dari DP teman-teman yang sama umur dari Rehabeam ini minta supaya Rehabeam tampil kata sebagai orang jagoan yang melakukan lebih jahat dari DP papa. Dia kira mau berhasil. Maka Rehabeam ini bilang seperti nasihat dari teman-temannya. Di Alkitab kalau orang baca tadi itu ada di ayat 14. Di ayat 13-14 inci epik baca ya. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan tegas, dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkannya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Apa yang terjadi adik-adik? Bukan ini rakyat dapat dengar ancaman rupa keras, bukan orang tako. Malah adik-adik apa? Ternyata rakyat ini atau utusan dari ke-10 suku ini menjadi marah. Toh kalau orang lihat di pembacaan. Dorang jadi marah, maka dorang lihat, ini raja ini, rupa dia makan puji, dia tidak mengerti dan orang pesusah. Maka dorang marah, dorang bilang, apa suatu orang tidak dapat dari Pak Daud.
Bayangkan adik-adik, padahal Daud itu DP opak toh, tetapi ternyata Daud itu yang sangat diingat. Apa yang torang dapat daripada Daud? Torang tidak dapat apa-apa. Torang so setia pada dia, torang tidak dapat apa-apa. Sekarang urus jo diri masing-masing. Torang sudah mau pusing dengan ini. Torang semua pergi. Dan terjadilah adik-adik apa yang dinubuatkan oleh Nabi Ahia. Maka saat itu Israel mulai terpecah dua. Israel utara ada 12 suku. Ada Israel ada 12 suku, tapi Israel utara 10. Itu dang Ahia dang, itu Nabi Ahia ada robek dang itu 10 kain. Itu di bawah pimpinan Yerobeam. Ingat, Yerobeam itu dulu adalah bawahan dari Raja Salomo. Jadi apa yang Tuhan bilang pada Raja Salomo, bawahanmu akan menjadi lawanmu, jadi nubuat Tuhan. Kemudian apa jadi? Yang Israel Selatan di bawah pimpinan Rehabeam, anak Salomo. Kenapa Tuhan masih membiarkan ada Israel Utara dan Selatan? Di utara ini adik-adik, dari utara ini dengan ibu kota Yerusalem, nanti akan lahir juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka adik-adik, Raja Rehabeam ini pulang. Dia kembali lagi ke Yerusalem. Tetapi yang 10 suku Israel sini mau. Dorang semua melepaskan diri dari Israel yang dari 12 suku, terpecah dua. Maka Rehabeam kembali ke Israel, dia kumpul, Alkitab catat di sini ada berapa puluh ribu orang yang siap berperang. Toh, mau baku perang. Tetapi Tuhan mengutus Nabi Semaya. Nabi Semaya bilang pada Rehabeam, jangan pergi berperang melawan saudaramu. Karena ini harus terjadi. Karena ini adalah rencana Tuhan. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa Israel yang dulunya begitu hebat, jaya, dan harus terpecah? Ini ingat, dosa dari Raja Salomo. Ketika dia tidak lagi setia kepada Tuhan, maka Tuhan menubuatkan kerajaan ini akan pecah. Dan yang mengalami itu adalah anaknya, Rehabeam. Jadi sesudah Raja Salomo, Israel sudah lagi terpecah menjadi dua. Inilah Torah pembacaan di hari ini. Nah, dari cerita ini tentang pecahnya kerajaan Israel, apa yang boleh orang belajar? Banyak hal adik-adik yang boleh orang belajar. Pertama, dalam hidup ini jangan pernah orang menduakan Tuhan dalam hidup kita. Orang harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena kalau orang menduakan Tuhan, orang pasti akan dihukum. Orang belajar pada Salomo, pada Rehabeam. Setiap yang berbuat salah, setiap orang yang tidak setia kepada Tuhan pasti akan mendapat hukuman. Kemudian jangan pernah orang angku atau sombong. Seperti Rehabeam. Dia ini mau dengar nasihat dari orang-orang tua. Dia bilang, ada ketinggalan zaman. Apa kita mau dengar pada orang? Dia lebih cenderung mendengar nasihat dari anak-anak muda. Sama dengan orang pakai kehidupan tuh adik-adik. Kadang orang kalau orang tua mau kasih nasihat, wah mama ini anak-anak zaman now. Papa mau dengar pak mama atau oma, opa so tua. Itu dulu mama. Tapi firman Tuhan adik-adik mau ajar pada orang semua. Ketika orang mendengar nasihat yang baik dari siapapun itu, orang lakukan. Nasihat juga orang bisa peroleh dari firman Tuhan ketika orang dengar toh itu nasihat. Nasihat orang dengar dari orang tua, dari guru atau siapa saja yang memberikan nasihat yang baik, orang dengar, orang ikuti. Jangan seperti Rehabeam. Melakukan pilihan yang salah, menghentar apa? Israel ini pecah dua. Nah, kemudian apa lagi adik-adik yang orang bisa belajar? Ketika firman sudah diucapkan oleh Tuhan, pasti itu akan digenapi. Kalau Tuhan so nubuatkan, lihat pas Salomo toh, Tuhan so nubuatkan, Salomo so tahu, dia kehancuran bukan pada Salomo, nanti pada anaknya. Jadi pada Rehabeam. Nah sama no dibuatkan kalau Tuhan hafal dan Desember tentang, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan hafal itu dia nubuatan dan itu digenapi. Tuhan Yesus datang sebagai raja, tapi dia mati di kayu salib menebus
dosa kita. Nah, minggu ini orang sudah memasuki minggu sengsara yang pertama. Lewat firman ini mengingat-ingatkan orang jangan sampai karya selamat yang Tuhan Yesus berikan orang abaikan karena orang sombong. Orang tidak mau lagi mendengarkan nasihat firman Tuhan. Ini mau mendengar nasihat orang tua, guru atau siapa saja. Orang adik-adik tetap harus tunduk pada perintah Tuhan. Kapan orang harus rayakan minggu sengsara? Ada minggu-minggu sengsara supaya mau kasih ingat orang semua bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib tebus orang pedosa. Sekarang apa yang orang mau bikin? Kita membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan semua perintahnya. Maka hidup kita ini akan diberkati oleh Tuhan. Jangan orang menjadi anak-anak yang menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini karena orang tidak taat. Tapi marilah kita semua menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang jangan memiliki sikap yang angkuh. Marilah jadi anak-anak yang memiliki hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, mendengar nasihat, yang mau melakukan nasihat yang baik dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini sejak kecil orang menjadi berkat. Dan biar kiranya di minggu sengsara yang pertama ini, orang semakin mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik yang dikasih diberkati Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyi bersama-sama pujian Betapa Sukacitanya. Betapa sukacitanya menjadi domba-dombanya Tuhan, mengikut gembala Yesus gembala yang baik. Aku percaya padanya, Dia menjaga dombanya. Marilah mengikuti Dia dan dengar katanya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Adik-adik yang dikasih diberkati Tuhan, sekarang mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Walaupun tentu incing-incing sekolah minggu mungkin tidak dapat lihat adik-adik di rumah, tapi kita percaya Tuhan Yesus sedang melihat kita yang saat ini akan berdoa. Untuk itu mari kita ambil sikap doa yang sopan, kita menghadap Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang satu minggu Tuhan sudah jaga pelihara kami. Ada banyak hal yang kami lalui dalam kehidupan ini. Satu hal yang pasti, Tuhan selalu menjaga melindungi kami. Maka di hari ini Tuhan kami berterima kasih, kami boleh menyanyi, memuji nama Tuhan. Bahkan kami sudah belajar dari firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa dalam hidup ini kami harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami tidak boleh menduakan Tuhan dalam hidup ini. Kami juga diajar untuk tidak congkak, tidak sombong, tetapi kami mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan oleh orang tua, guru, atau siapa saja. Bahkan nasihat yang boleh kami belajar dari firman-Mu. Tuhan juga menolong kami dalam hidup ini, agar supaya Tuhan, hidup kami sejak kecil boleh menjadi berkat, selalu menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Di minggu sengsara yang pertama ini, kami semua punya kerinduan, hari-hari hidup kami akan menjadi anak-anak
yang mengasihi mama papa, oma opa, teristimewa mengasihi Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang mencintai alam ciptaan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, melakukan akan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga sejak kecil kami boleh menjadi saksi-Mu. Roh Kudus akan menolong kami untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami, nafas hidup, kesehatan, kekuatan, mama papa, oma opa boleh bekerja. Maka di pagi ini kami sudah memberikan persembahan. Kami bermohon Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan di hari ini, agar supaya bisa menunjang pelayanan anak yang ada di jemaat kami. Memberkati mama papa, oma opa dalam tugas kerja mereka, dalam mendidik membesarkan kami, biar kiranya selalu mendapatkan hikmat dari Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang terus mau patuh dengar-dengaran kepada orang tua, teristimewa kepada Tuhan. Berikan sehat kuat umur panjang kepada semua anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat kami dari kolom 1 sampai 29. Biar penyertaan Tuhan akan terus menyertai mereka bersama dengan guru-guru sekolah minggu maupun orang tua. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini, yang namanya tadi sudah disebutkan, biar kiranya Tuhan memberkati sukacita mereka. Di usia yang baru Tuhan, mereka selalu punya tekad untuk selalu menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kau memberkati juga akan Komisi Anak Jemaat Kami Nazaret Tuminting bersama dengan semua guru-guru sekolah minggu. Biar sukacita melayani tetap menjadi milik kami, walaupun di situasi pandemi COVID-19 saat ini, semangat untuk melayani anak-anak kami tetap menjadi milik kami. Karena apapun yang Tuhan percayakan di hidup kami lewat pelayanan anak-anak, kami harus bertanggungjawabkan itu. Kiranya Tuhan, Engkau juga akan memberkati Inci Vina selaku penatua anak, memberikan kesehatan, kekuatan, memulihkan kesehatannya, keluarganya diberkati Tuhan dalam segala usaha pekerjaan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Kak Aif, Ino, Kostor, bahkan siapa saja yang tetap menunjang pelayanan anak. Biar kiranya Tuhan pemberian diri yang sungguh ini diberkati oleh Tuhan sebagai seorang muda. Tuhan terus memberkati segala pekerjaan. Sebagai orang muda Tuhan terus jaga kehidupan mereka untuk selalu berkenan kepadamu. Tuhan memberkati semua fasilitas yang kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, di minggu yang berjalan ini kami berdoa Tuhan terus melawat kami. Memberkati bangsa dan negara kami, menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biar kiranya pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, agar supaya Tuhan bisa bersama-sama diberikan hikmat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa dalam surga, mungkin ada teman-teman kami yang sakit maupun guru sekolah minggu atau siapa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Engkau memberikan mereka kesembuhan. Karena Engkau dokter di atas segala dokter. Memberkati para pendeta, guru agama yang ada di jemaat kami. Biar kiranya Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan akan terus menyertai mereka dalam tugas pelayanan yang ada di jemaat kami bersama dengan semua Pelsus. Kami punya kerinduan setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini akan diakhiri. Namun sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi pujian Big or Small. Ayo semua berdiri, kita menyanyi dengan sukacita lagu Big or Small. Bagaimana? Masih ingat tuh gerakan? Ya, dengan sukacita ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa
semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, dia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Dan semua diundang untuk tetap berdiri. Kita menyanyi pujian Hatiku Percaya. Semua ambil sikap berdoa dan doa tutup akan dipimpin oleh Inci Vine. Ya, kita akan nyanyikan lagu itu sebanyak 2 kali. Sama ambil sikap berdoa. Karena kita percaya kehidupan kita adik-adik selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Nah, jadi kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Hati kami percaya, walau kami belum melihat jalan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Hati kami pun percaya bahwa yang beracara memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, yaitu Tuhan Yesus. Hati kami pun percaya bahwa kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu kolom 1 sampai 29 Jemaat Nazaret Minting mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.
adik-adik, ibadah kita telah selesai. Silakan duduk. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Untuk itu, Inci atas nama Komisi Pelayanan Anak mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang pagi hari ini yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pagi ini, terutama untuk Inci Epi Talumingan yang sudah membagi berkat firman Tuhan untuk orang semua. Inci yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati Inci Epi bersama dengan keluarga dalam tugas pekerjaan bahkan pelayanan. Memberkati juga Inci Anda, Uku Alan, Ungku Ino, Kakak Aib, dan Kostor yang menyediakan tempat ini untuk kita beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Adik-adik, minggu depan masih ada sekolah minggu. Dan jangan lupa tetap kita memakai protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Shalom. Damai di hati. Dah.